mengejarmu, selalu buat tertawa, terkadang juga galak. Ayo kebaklah, aku mau mencari pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus cari jagoan di setiap semua pelajaran. Akan ku basmi, kan ku berantas, dan ku raku yang lemah. Ku buat semua menjadi pintar, menjadi juara. Aku mau menjadi pahlawan yang memberantas kebodohan. Aku harus cari jagoan di setiap semua pelajaran. Selamat pagi Bapak Ibu, kami ucapkan. Ya, selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti implementasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita berdoa dulu. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut ajaran dan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan kami dari CGP Angkatan 4 SD Santa Maria Pekanbaru akan memaparkan implementasi budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah. Supaya kita lebih memahami tentang budaya positif, mari kita dengarkan dari pemateri-pemateri yang ada di sini. Ada pemateri 1, Ibu Astri, ada Ibu Oktarina, ada Ibu Titis, dan ada Miss Wina. Baiklah, supaya untuk mempersingkat waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan melanjutkan materinya. Ya, yang berikutnya, materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya. Dalam proses mewujudkan suatu budaya positif, ya kan, mewujudkan budaya positif, ya, kita seorang guru harus mengetahui, ya, meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas di mana kita melakukan pembelajaran selama ini. Apakah kita sudah melakukannya secara efektif? Apakah kita sudah melakukannya secara memerdekakan murid, ya, atau memandirikan murid, yang kemudian bagaimana dan mengapa? Nah, di sini kita sebagai guru dapat mengkontrol, ya kan, di mana peran-peran tersebut terdiri atas ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama adalah pendukung, yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat adalah pemantau atau monitor, dan yang terakhir adalah manajer. Ya, disinilah peran-peran kita sebagai seorang guru. Ya, saya akan membahas satu persatu. Pendukung. Nah, sebenarnya kita secara tidak langsung pernah kita lakukan hal ini. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya kan, kalau verbal baru menggunakan dengan kata-kata. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi peraturan saya, atau awas ya, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir sekali, ya kan? Nah, hal yang seperti itu
Ya Bapak Ibu ya. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri, dengan guru itu tersendiri, ya, yaitu sebagai penghukum. Yang berikutnya, yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, bersuara lebih lembut sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian dia merasa dirinya, ya, kalau dia telah melakukan sebuah kesalahan. Contoh-contoh kata yang keluar dari yang keluar dengan lembut, ya, seperti mengapa kamu melakukan hal ini? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, dengan kata-kata yang direndahkan. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu sudah melakukan kesalahan, ya, atau dalam berbuat seperti ini? Dengan kata-kata yang direndahkan sehingga dengan lokasi yang ini sangat kecewa sekali membuat siswa tersebut merasa bersalah. Ya, dia merasa bersalah, lalu murid tersebut memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, ya, dan dia merasa tidak dihargai. Dia juga merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya, mungkin ini kita juga pernah mengalaminya sebagai guru. Yang ketiga, posisi yang ketiga adalah kita sebagai teman. Nah, kalau kita sebagai teman di sini, ini artinya kita tidak memandang kalau saya sebagai guru ataupun anak tersebut adalah siswa. Ya, terkadang kita sebagai guru bisa memposisikan diri tidak sebagai guru yang ditakuti atau selalu yang menjadi momok bagi seorang siswa. Tapi terkadang posisi kontrol ini kita lakukan sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut. Ya. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ya nak, kamu pasti bisa melakukannya. Ya. Nah, dengan kata-kata seperti itu atau dengan kita mendekatkan diri kita kepada siswa, maka siswa tersebut merasanya ini bukan guru yang galak loh, tapi dia merasa ini seperti teman yang memberikan motivasi dan tetap mengontrol saya sebagai seorang murid. Ya, istilahnya kita di posisi ini sebagai teman mereka, bukan sebagai guru. Yang keempat adalah monitor atau sebagai pemantau. Kita ketahui monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita sebagai guru tentu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Barangkali di sini adalah siswa. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi sebagai pemantau, biasanya mengandalkan sebuah catatan atau data atau bukti-bukti yang kita buat, ya, yang menunjukkan sebagai kesalahan atau perilaku yang kurang pantas dilakukan oleh murid. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita, ya, dengan murid. Pertanyaan apa ya yang diajukan seorang pemantau atau monitor? Yang pertama bisa mengatakan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Ya. Nah, jadi dengan sebagai monitor atau pemantau, ini sini guru hanya sebagai pengawas. Ya, pengawas tentu dia bertanggung jawab atas perilaku muridnya tersebut. Ya. Oke, yang terakhir adalah manajer. Ya. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan muridnya mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid tersebut agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Di manajer
manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya pada kolaborasi dengan murid, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, ya, atau yang telah kesalahan yang ada atau kesalahan yang sudah dilakukan murid tersebut. Saya berikutnya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, tadi sudah dibahas sama Ibu Titis tentang keyakinan kelas, ya. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, ya. Seseorang di sini adalah murid. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur diri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Di sini saya mengatakan tujuan akhir dari posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ya, di posisi manajer ini posisi yang paling baik, ya. Di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sifat yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Oke. Sini ada contoh peragaman 5 posisi kontrol. Oke, contohnya di sini, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog di antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana murid tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Kasusnya di sini Adi terlambat hadir di sekolah. Sebagai penghukum, ya, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk, ya kan, itu sering. Nah, kadang kita sering melakukannya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Bagaimana perasaan murid? Ya, bila guru berbicara seperti itu, apa akibatnya? Murid marah, ya, mungkin dia sebenarnya dalam diri dia merasa saya salah, tapi di dalam pada saat dia silakan duduk, silakan duduk, di dalam hatinya dia dendam, ya, dia merasa dendam, maka bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan entah mencoret-coret meja atau buku yang dia miliki. Lalu bagaimana posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah? Ya, di sini dengan nada suara mengulas, halus atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan seterusnya. Ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Ya, kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, bagaimana perasaan murid tersebut? Ya kan, jika ditegur seperti itu. Nah, akibatnya murid itu merasa bersalah karena dia sudah terlambat datang ke sekolah. Emosi yang akan tertanam di dalamnya, ya kan, murid menahan perasaan dan tiba-tiba bisa mengelus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri ataupun orang lain. Berikutnya adalah posisi kontrol sebagai seorang teman dari kasus yang tadi ya. Oke, dengan nada suara yang ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, ya, mata dan senyum jenaka, ya kan? Oke, di sini kan tadi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sambil tertawa ringan atau mendekati anak tersebut, ya. Nah, hal yang seperti itu, bagaimana perasaan anak tersebut, ya kan? Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan
guru. Itu berdampak positif, ya. Yang kedua, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, ya. Mengapa dia merasa tidak ada masalah? Dia menganggap guru ini berpihak pada saya, ya. Padahal, ya kan, dia bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, ya, dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain, ya. Lalu posisi kontrol yang keempat dari permasalahan Adi yang terlambat tadi, yaitu ya nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Ya, guru, tadi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu tidak mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus ada di dalam kelas dan menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu ya. Bagaimana perasaan anak tersebut jika dia mendapatkan perilaku seperti itu? Akibatnya, ya murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan emosinya, ya, emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat orang merasa bersalah. Ya, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer dari kejadian tadi yang terlambat di sekolah. Ya, seorang manajer ya menggunakan nada suara yang tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Ya. Guru mengatakan, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, ya, besok akan baik itu bisa dilakukan. Apakah besok akan masalah tersebut? Ya, kamu bisa hadir tepat waktu di sekolah, ya kan? Oke, tidak Pak, saya tidak akan terlambat lagi. Di situ seorang manajer mendekatkan diri kepada anak, yang akan menanyakan, dan di situ sebagai seorang manajer dia sudah memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut, ya, sehingga anak tersebut bisa menemukan kesalahannya dan anak tersebut, ya, atau murid tersebut bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, Bapak Ibu, pada posisi manajer, ya, maka seorang guru sebaiknya itu tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suaranya atau menunjuk-nunjuk jari kepada murid, ya, berkaca tingkat atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid tersebut. Ya, oke, sampai di sini Pak pemaparan saya lanjutkan kepada Bismillah.